Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim semua, bertemu lagi dengan kajian kali ini tentang bagaimana cara umat Islam berpikir hari ini. Ada satu masalah besar dalam cara berpikir sebagian umat muslim di zaman sekarang. Masalah yang tidak berhubungan dengan ibadah, akidah, atau mazhab, tapi berhubungan dengan cara menggunakan akal secara optimal. Masalah itu adalah mudah percaya, sulit memeriksa, mudah menyebarkan, sulit mengonfirmasi, mudah tersinggung, sulit berpikir jernih. Padahal Islam sejak awal menekankan tabayun, verifikasi, dan nalar yang sehat. 1. Umat Islam punya ajaran tabayun, tapi praktiknya masih minim. Dalam Al-Quran, perintahnya jelas. Quran Surah Al-Hujurat ayat 6, yang artinya adalah, apabila datang kepadamu seorang pembawa berita, periksalah kebenarannya. Ini bukan sekedar ayat, ini fondasi berpikir kritis dalam Islam. Tapi realitanya hari ini, screenshot tanpa sumber disebar seakan wahyu. Rekaman pendek dianggap bukti absolut. Potongan ceramah jadi senjata saling serang. Berita belum pasti, langsung viral. Klaim, katanya Ustadz, diterima tanpa diuji. Akhirnya terbentuk masyarakat yang emosional dulu. Berpikir itu belakangan. Yang kedua, masalah asumsi cepat. Orang mengisi kekosongan dengan prasangka. Ada yang kirim video 10 detik, isinya ambigu, suaranya tidak jelas, tapi komentar-komentar langsung penuh vonis. Ini masalah psikologi dasar. Ketika informasi tidak lengkap, otak manusia cenderung mengisi kekosongan dengan prasangka, bukan data. Islam justru meminta kebalikannya. Jangan menyimpulkan tanpa data yang lengkap. Tabayun itu bukan sikap yang lembut, tapi mekanisme melawan bias kognitif. Yang ketiga, masalah otoritas instan. Yang penting mah kelihatan agamis. Di era digital, orang bisa terlihat alim hanya karena memakai gamis, memakai kopiah, bahasa yang terdengar religius, editan video dengan musik sedih, quotes bernada syariat. Tiba-tiba ia dianggap rujukan, dan sebagian umat Islam menerima setiap kalimatnya tanpa filter. Padahal ilmu butuh riwayat, pendapat butuh argumen, fatwa butuh metodologi, nasihat butuh konteks. Skeptis bukan berarti membangkang. Skeptis berarti meminta bukti dan penjelasan. Itu sangatlah Islami. Yang keempat, masalah emosi beragama. Ketika agama diakses dengan perasaan, bukan dengan nalar. Banyak orang beragama lebih pakai emosi daripada pikiran mereka sendiri. Contohnya, cepat marah karena perbedaan kecil, tersinggung oleh pendapat yang tidak sesuai selera, membela tokoh
bukan membela kebenaran. Memakai ayat untuk memenangkan debat, bukan untuk mencari solusi. Emosi ada pentingnya, tapi tidak bisa menjadi sumber hukum. Nalar diperlukan untuk memisahkan mana dalil, mana interpretasi, mana pendapat pribadi, mana fakta sosial, dan mana emosi sesaat. Dan tabayun adalah cara menjinakkan emosi supaya selaras dengan akal. 5. Masalah penyederhanaan berlebihan. Dunia kompleks, tetapi pikiran sempit. Ketika seorang tokoh berbeda pendapat sedikit saja, langsung divonis liberal, sesat, Wahabi, Syiah, anti sunnah, dasar pemecah belah. Padahal mungkin topiknya hanya perbedaan teknis, interpretasi kecil, atau sudut pandang yang masih wajar. Mengapa begini? Karena otak manusia suka kategori yang sederhana, padahal realitas itu kan kompleks. Islam tidak meminta umatnya menyederhanakan masalah. Islam meminta umatnya menggunakan akal dengan optimal, dengan cara memahami konteks dan tentu tidak tergesa-gesa. 6. Masalah kecanduan kepastian. Semua ingin jawaban harus hitam atau putih. Sebagian umat Islam tidak nyaman dengan ketidakpastian, maka mereka mencari fatwa instan, kesimpulan cepat, jawaban mutlak. Pokoknya harus jelas sekarang juga. Padahal dalam ilmu usul fikih, sebagian hukum bersifat dhonni, dugaan saja. Beberapa pendapat sama-sama valid. Ada ruang ijtihad, tidak semua hal punya jawaban tunggal. Skeptisisme sehat diperlukan agar umat Islam tidak terjebak kepastian yang palsu. 7. Skeptis dalam Islam berarti mencari bukti, bukan menolak kebenaran. Skeptis dalam versi Islam bukan berarti meragukan agama. Skeptis berarti meragukan informasi, meragukan hoax, meragukan klaim tanpa dalil, meragukan pendapat yang tidak berdasar, meragukan emosi yang menyamar sebagai kebenaran. Itu sikap yang ilmiah, sikap yang justru melindungi agama dari kesalahan yang fatal. 8. Tabayun itu melatih diri menunda kesimpulan. Inilah kemampuan paling penting. Menunda penilaian berarti tidak langsung percaya, tidak langsung menolak, tidak langsung menyimpulkan. Menunda kesimpulan adalah tanda kecerdasan, kesabaran, kedewasaan, dan ketepatan berpikir. Itu sangat sesuai dengan perintah, periksalah, telitilah, baru ambil keputusan. Umat Islam akan kuat kalau cara berpikirnya juga kuat. Kita tidak kekurangan masjid, penceramah, video kajian, buku agama, kelompok dakwah. Yang kita butuhkan adalah cara berpikir yang sehat. Tabayun bukan sekedar adab, ia adalah mekanisme keselamatan intelektual. Skeptis bukan sekedar gaya berpikir, tetapi adalah penjaga dari kebodohan kolektif.
dan umat Islam hanya bisa bangkit ketika beragama dengan akal yang optimal, bertindak dengan data, menilai dengan tenang, mengikut dengan sadar, dan berhenti menyembah asumsi, emosi, serta kabar burung. Itulah kritiknya, bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk memperbaiki. Karena agama yang besar hanya akan kuat bila pemikiran umatnya juga kuat.